yang ada di forum Zoom webinar malam ini. Saya berharap semuanya sehat-sehat selalu dan berbahagia ya, dan benar-benar luar biasa banget malam ini kita akan mendapatkan satu informasi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita dan sekeluarga. Nah, kita sudah tahu ya, ini udah pandemik nih, udah hampir 2 tahun, dan sudah pasti hampir sebagian dari kita ini melakukan work from home. Mungkin kalau sekarang sudah mulai ada yang pergi ke kantor gitu ya, tapi tentu saja banyak sekali efeknya dari WFH ini, benar nggak? Mungkin ada yang teman-teman yang melakukan kebiasaan sehatnya, tapi ada juga yang ternyata energi yang keluar tidak sebanding dengan input yang masuk gitu. Nah, nanti akan dibahas oleh presenter kita yang amazing malam ini. Saya undang salah sister saya yang amazing, Mbak Vica. Halo Mirna, kedengeran nggak aku? Kedengaran, gimana kabarnya? Oke, good. So good. Yes. Wow, Mirna, you look so great today. You too, thank you. Aduh, Oh ya, kangen sebelumnya, ya. iya, aku mau menginformasikan dulu ya kepada teman-teman yang ada di sini, bahwa webinar kita ini nggak cuman disiarkan dalam bahasa Indonesia, tapi juga live dalam bahasa Inggris, karena ada teman-teman kita dari overseas yang ikut hadir mengikuti acara malam ini. Luar biasa banget ya, Mbak Vica. Jadi aku nggak usah bahasa Perancis nih ya. Ya. Bahasa Indonesia cukup ya, nggak usah pakai bahasa Mandarin. Oke deh. Iya. Oke, kalau gitu tanpa untuk menghemat waktu ya, aku persilahkan, the floor is yours. Thank you ya Mirna, such a great introduction. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku mau lihat dulu nih siapa wajah-wajah yang saat ini hadir ya. Halo, dadah dong. Jadi aku lihat enak nih. Oke, so many, banyak sekali yang terlihatnya ganteng, cantik ya. Kalau yang belum kelihatan ganteng dan cantik berarti belum nyalain videonya. Kameranya di turn on dong, jadi aku bisa lihat, jadi nggak ngomong sendirian ya. Jadi kita ada interaksinya, oke? Nah, malam ini aku happy banget ya, saya Vica, saya happy banget ada di sini bisa sharing ya dengan teman-teman. Sangat excited karena nih kita lagi vibe-nya lagi pengen banget punya badan yang sehat, aktif ya, terus awet muda dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, tanpa panjang lebar aku mau sharing sesuatu dulu ya sebelum kita mulai ke poinnya. Sebentar, let me see. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Gambar apakah ini? Ini adalah gambar di desa atau di kota? Di desa ya, ini lukisan ya, di desa, pegunungan, kayaknya ini juga bukan zaman sekarang, ini zaman dahulu ya, karena belum ada kendaraan bermotor, masih cuman kuda, ya apa namanya itu, delman ya, delman atau dokar, atau pedati. Nah, kalau lihat begini, seneng nggak ngelihatnya? Adem nggak? Boleh di-chat lah ya, supaya aku berasa nih ada temennya nih. Oke, nggak sendirian ya. Walaupun di sini sendiri tapi terasa beramai-ramai ya, benar. Nah, terus kemudian kalau bisa bayangkan nggak dengan kehidupan yang seperti ini, ya kira-kira kehidupannya sih seperti apa sih kalau misalnya kita lapar, mereka bisa kalau kita tinggal di situ ya di zaman itu, bisa nggak kita langsung ting 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 ting, ting pesen pakai ojek online? Nggak bisa ya, kalau lapar biasanya mereka akan datang ke kebun, itu cerita mama saya dulu, dia akan datang ke kebun terus ngambil apa aja yang bisa dia makan ya untuk cemilannya itu tuh kayak gitu, atau enggak dia harus jalan-jalan, mau kalau kira-kira kalau kayak begini kita mau pergi sekolah mau pergi kerja ya, kerjanya pasti bukan di kantor ya, di sawah pasti kan jalan kaki ya. Jadi sebenarnya mereka tuh menjalankan active life yang tema kita kali ini ya. Jadi kehidupan mereka tuh lebih aktif daripada kita sekarang gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada kendaraan yang bisa bawa mereka duduk-duduk santai terus mereka nyampe ya. Terus juga nggak ada pesen-pesen makanan terus diantar gitu.
Mereka harus bekerja keras secara fisik, terus kemudian kira-kira kalau mau dari desa ke kota, jalannya mungkin sekitar sehari 2 hari gitu ya. Kalau mau pergi ke tetangga ya nanti sekitar berapa kilometer away gitu. Jadi memang aktif sekali ya, kerjaannya fisik banget. Beda dengan perkotaan, oke. Kemudian yang ini juga sama. Ini mungkin masih udah lebih kekinian ya, tapi kerjanya juga masih fisik. Ya, jadi yang poinku adalah makanya walaupun mereka makan nasi 3 kali sehari lengkap dengan lauknya, mau itu goreng, mau itu apa, kebayar dengan aktivitas yang mereka lakukan, oke? Ya, contohnya. Nah, tapi kalau kayak begini, nah di kota nih, keren ya, tapi kehidupannya apakah mobile? Mobile banget, tapi tidak mobile sendiri, biasanya mobile di dalam mobil. Ya kan, kita banyak sekali bekerja di dalam ruangan, terus kemudian kemana-mana naik mobil. Nggak ada yang mau jalan kaki sampai 2 hari, misalnya ke kota yang lain gitu, nggak ada yang mau. Ya, makanannya sama nggak? Dulu kayak begini nggak? Iya, dulu ada nasi, ada lauk pauk. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Terutama teman-teman yang di Indonesia ya, pasti tahu yang ini ya. Boleh di chat ya, ini apa ya? Oke, itu udah pada tahu semua ya, gudeg ya. Enak banget itu aku melihatnya langsung ngiler deh. Nasi ayam ya dengan santan-santannya. Terus itu apa nangka yang sudah manis banget dan lain sebagainya, enak banget. Dulu makannya kayak gitu. Sekarang bagaimana? Sama juga ya, seperti itu juga ya. Tapi aktivitasnya sama apa beda? Beda, karena dulu ini sudah terbakar langsung dengan jalan ke sawah nyangkul-nyangkul. Oke? Kalau sekarang kita datang ke kantor pakai mobil, terus ngetik-ngetik doang, terus habis itu pulang ya pakai mobil lagi. Tapi makannya masih sama kayak gini 3 kali sehari. Ini juga di Indonesia, di Malaysia pasti ini tahu, mungkin di Hong Kong juga pada tahu. Saya nggak tahu teman-teman di Kamboja tahu apa enggak ini namanya rendang. Rendang kalau kata orang Inggris. Ini rendang ya, aduh bisa dibayangkan ya lezatnya dengan berbagai santan di situ dan rempah-rempah dan daging yang dimasaknya bisa berjam-jam, itu enak banget. Ini enak ya. Tapi dulu makannya begini nggak? Iya. Sekarang makan begini nggak? Iya. Bedanya hanya di active life apa enggak. Karena di kota kita nggak kerja di sawah nyangkul-nyangkul atau kita tidak jalan kaki ke sana kemari, makalah alternatifnya kenapa kita rajin olahraga ya kan? Di desa mah nggak ada gym, kenapa? Nggak perlu ya, mereka dulu nggak ada gym, nggak perlu mereka angkat-angkat beban, karena sudah banyak beban yang mereka angkat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini yang akhirnya alternatif yang bisa dilakukan oleh orang-orang kota adalah olahraga pulang kerja biasanya datang ke gym ya. Terjadi sama teman-teman ya, olahraganya apa? Boleh di chat. Apakah teman-teman nge-gym, apakah teman-teman golf, apakah teman-teman main catur atau main game ya. Itu boleh di chat ya untuk saling berkomunikasi ya supaya ada contoh masing-masing. Nah, aku langsung cepet di sini karena aku yakin teman-teman sebenarnya juga tahu ya, cuman aku pengen ngingetin diri sendiri, ngingetin juga ke teman-teman bahwa sebenarnya aktivitas fisik rutin itu ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya saya yakin di negara lain juga sama sarannya, aktivitas fisik rutin selain olahraga disarankan. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak seperti dulu lagi, ya. Seperti zaman-zaman nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Jadi kita harus banyak menyengajakan diri untuk aktif di kehidupan sehari-hari. Contoh jalan kaki, pergi ke minimarket, jangan naik kendaraan, tapi misal jalan kaki gitu ya. Di sini 10.000 langkah sehari. Kerjaan rumah tangga ya dikerjakan. Meskipun ada yang membantu, tapi kita bisa kerjakan juga bareng-bareng. Terus boleh dancing nggak? Boleh dong ya. Daripada iseng-iseng sambil nunggu sesuatu ya, mungkin lagi lagging laptopnya sambil dancing ya. Berkebun, ini lagi ngetren juga, oke, dan juga naik turun tangga daripada naik lift. Itu contoh-contoh ya. Ini umum banget ya, pasti udah pada tahu ya, manfaatnya banyak banget tuh lihat. Bisa mengendalikan berat badan, terus mengendalikan tekanan darah,
ada mencegah diabetes, mencegah banyak sekali penyakit, termasuk mengendalikan stres, termasuk juga nanti kita akan bicara tentang premature aging atau enggak penuaan dini. Ya, nah waduh, penuaan dini apa hubungannya ya sama kita gerak-gerak ya. Nah, kemudian, nah ini aku mau kasih tahu fun fact yang tidak terlalu fun. Makanya aku bilang di sini not actually fun facts. Jadi ini adalah fakta-fakta yang tidak terlalu menyenangkan, tapi kita harus tahu ya. Aku dapat sumber dari seorang dokter yang spesialisasinya adalah kedokteran olahraga. Yaitu ada yang tadi aku bilang penuaan. Nah, karena penuaan ini banyak sekali pengaruhnya pada masa otot. Ya, biasanya terjadinya kapan? Starting sebenarnya udah mulai 25 tahun orang-orang sudah mulai mengalami degradasi, tapi kebanyakan itu pada saat berusia 40 tahun. Ya, secara bertahap akan menurun masa otot rata-rata 0,5–1% per tahun. Ya, ini yang menuanya secara normal. Kalau yang menuanya dini bagaimana? Nanti kita akan ngomong itu ya. Kemudian penurunan kekuatan otot. Nah, maksimal 1–2%. Ya, dan kekuatan otot maksimal. Kekuatan otot 3–5% itu untuk yang di lutut, kelompok otot yang berperan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi otot besarnya. Belum nanti kita akan ngomongin soal otot selular. Nah, itu apaan tuh? Nanti ya kita bahas sedikit ya. Kemudian juga otot itu punya peran penting dalam metabolisme protein tubuh. Nah, mempengaruhi respon tubuh terhadap stres, pemulihan dari trauma, pemulihan dari penyakit. Ya, zaman seperti ini ya kita kan pengen selalu sehat ya. Buat teman-teman mungkin yang pernah mengalami COVID ya bisa tahu bahwa pemulihannya itu ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Nah, ternyata kadar otot di kita itu mempengaruhi seberapa cepat kita pulih dari suatu penyakit. Dan penurunan massa otot itu bisa menyebabkan kita renta. Renta artinya itu gampang banget terkena yang namanya trauma. Terkena misalnya trauma sedikit, trauma itu ada kejadian sedikit, misal patah tulang atau enggak jatuh ya, bukan patah tulang aja, jatuh ya dan sebagainya. Karena memang massa otot nanti akan berpengaruh juga kepada tulang ya. Karena otot akan mempengaruhi aktivitas kita. Aktivitas kita berkurang, maka kalau aktivitas kita berkurang, maka pasti density tulang juga akan berkurang. Itu banyak terbukti ya dari penelitian-penelitian. Nah, prinsip utama untuk membangun massa otot adalah mengonsumsi nutrisi kaya protein. Kita akan ngomong soal the perfect protein hari ini ya, dan ingatkan saya. Terus standar angka kecukupan protein itu sekitar 56 sampai dengan di sini aku lihat. Sampai dengan 59. Itu di Indonesia dari Kemenkes ya. Kemenkes mengatakan rata-rata, tapi sebenarnya kalau mau detail boleh baca-baca per kilogram berat badan berapa gram protein yang harus dikonsumsi, itu ada aturannya ya, tapi ini secara umum aja ya supaya gampang kita ya pahamnya ya. Boleh dicat lagi protein berapa gram sehari ya kita konsumsi. Oke. Protein itu apa aja ya, ada nabati, hewani udah tahu ya, kacang-kacangan, terus juga yang hewani itu biasanya protein. Kemudian untuk laki-laki 62–66 gram per hari. Nah, itu secara umum. Dan dianjurkan latihan fisik itu dilakukan dari usia 18 tahun sampai 64 tahun. Ya, minimal itu ada kombinasi-kombinasinya. Jadi kalau nanti mau ini lagi, aku bisa kasih source-nya. Beliau itu mengatakan bahwa ada aturannya, misalnya berapa jam seminggu untuk weight, beban ya, olahraga beban, terus juga ada yang aerobik berapa jam seminggu dan lain sebagainya, itu ada aturannya. Lebih oke lagi kalau consult ke dokternya masing-masing ya. Nah, terus 75 menit per minggu ya lakukan olahraga tersebut. Nah, ini adalah anjuran dari WHO. Oke. Oke, sepertinya itu ya. Itu dari aku ya, untuk sebagai pembuka saja. Oke, nah sekarang
aku pengen membuktikan teori yang tadi tentang kehidupan pedesaan, kehidupan perkotaan, cuman sayangnya kehidupan pedesaan orang-orang yang mengalami hidup yang zaman dulu itu mungkin belum hadir di sini ya, tidak hadir di sini karena mungkin terlalu zaman dulu ya, kayaknya nggak kejangkau. Soalnya saya ingat banget ya, saya baca sebuah buku tentang pedesaan, tapi bukan di sini ya, itu di Amerika ceritanya itu, tahun-tahun dulu banget. Mereka bisa jalan, kalau mereka mau ke kota untuk membeli sesuatu, mereka jalan bisa sehari, atau enggak 2 hari gitu ya. Karena memang seperti itu, satu-satunya jalan. Makanya kalau mereka makan banyak pun, terbayar dengan aktivitas sehari-hari. Nah, tapi bagaimana dengan yang perkotaan? Benar nggak teoriku? Ya, aku mau mengundang, ya saya mau mengundang teman saya yang cantik jelita, ya, yang kemarin sempat cerita bagaimana cerita ke kami ya bagaimana kehidupan beliau, karena pandemi ini akan membuat kehidupan perkotaan bahkan lebih pasif lagi daripada sebelumnya untuk sebagian besar orang ya. Mungkin teman-teman setuju di sini ya, sejak PSBB ya, lockdown ya, mungkin ya kalau di luar, di kita PSBB, PPKM apapun itu ya, dengan keterbatasan kita tidak kemana-mana, maka banyak sekali aktivitas fisik yang hilang gitu ya. Aku mau ngundang dulu Mbak Mira. Mbak Mira. Hai, Oke. Mbak Vica. Apa kabar Mbak? Baik, Baik sehat. ya, alhamdulillah. Nah, Mbak Mira ini backgroundnya arsitek ya Mbak? Mbak arsitek ya? Kalau Iya, arsitek betul. tuh aktivitasnya gimana tuh Mbak? Aktivitas fisik apakah selalu lari-lari ke sana ke sini atau di meja aja atau gimana Mbak? Jadi aku tuh arsitek tuh ada macam-macam ya, ada yang jadi kontraktor, ada yang desainer, ada yang gitu. Nah, aku tuh kan yang pure desainer gitu. Jadi lebih banyak aku duduk di depan laptop, depan komputer, duduk menggambar aja gitu. Oke. Itu dari dulu? Sekali-sekali ke proyek. Oh, oke. Dari dulu atau masa pandemi ini aja, Mbak? Kebetulan aku tuh arsitek yang freelance ya, jadi emang aku kerjanya di rumah. Jadi dari zaman dulu pun udah bekerja di rumah. Oke, iya. Gitu. Oke, ada ini nggak Mbak? Aktivitas fisik yang Mbak usahakan untuk lakukan apaan aja tuh? Dulu sih ya, jadi sebelum pandemi nih, sebelum pandemi aku kan emang rutin jalan pagi gitu ya. Setiap pagi saya minimum 7.000 langkah gitu, minimum ya, karena nanti sehari-hari kan jalan lagi gitu. Nah itu sehari dapatlah 10.000 itu. Nah tapi kalau sebelumnya lagi, kalau ditarik ke belakang lagi, saya zaman muda saya sebetulnya aktivitas saya cukup berat sebenarnya. Jadi memang saya tuh olahraga dari SMP tuh, saya tuh olahraga main bulu tangkis yang ikut klub gitu kan. Oh, oke. Jadi kan emang cukup intensif ya. Terus ketika saya SMA sampai saya tuh saya drum band. Oke. Drum band juga yang gitu deh, gitu kan. Jadi kayaknya kalau saya menurut saya nih melakukan aktivitas yang biasa-biasa aja, yang 10.000 langkah itu kayaknya kurang sih. Oke, dibandingin yang dulu ya Mbak ya. Padahal kan dulu waktu muda udah aktivitas fisik banyak, metabolisme juga masih oke banget ya kan. Aging-nya belum ya, belum sampai kalau tadi aku bilang ada usia tertentu di mana udah mulai ada aging, itu belum ya Mbak. Betul. Nah, justru ini relate banget ya, teman-teman juga pasti pernah mengalami dulu waktu mudanya, walaupun sekarang masih muda-muda ya, aku nggak bilang udah tua loh ya. Mas, teman-teman masih mudanya itu olahraganya kenceng banget, sekarang menurun karena kesibukan kerjaan ya biasanya ya, atau keluarga dan lain-lain. Boleh di chat nih, saya mau tahu dong pada olahraganya apa ya. Kalau Mbak Mira tadi bulu tangkis, yang lain apa gitu, misalnya gundu, congklak, atau lari ya, banyak mungkin ya yang olahraga permainan itu banyak ya ketika kita masih muda ya. Oke, nah sekarang ini
untuk pandemi ini kan Mbak bilang kan jadinya statis sekali ya kan, jadi stay di rumah banyak ya, nggak banyak keluar rumah untuk olahraga gitu. Nah itu gimana tuh Mbak rasanya di badan tuh gimana Mbak? Nah iya, jadi waktu pandemi kan kita masih nggak kebayang lah ya si COVID ini. Jadi benar-benar di rumah, nggak berani keluar gitu kan. Benar-benar di rumah, even untuk jalan pagi aja nggak gitu kan. Nah terus udah gitu, ya karena udah kebiasaan emang jalannya di luar, kalau di dalam rumah mau olahraga juga kayaknya nggak nyaman gitu kan. Akhirnya malah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah terus tapi makannya jadi cuman sekali seminggu apa? Nah enggak, kalau aku makan memang sih nggak terlalu ini ya, kayak nasi sekeluarga sih sebetulnya nggak terlalu makannya, nggak yang sampai banyak banget gitu. Cuman aku tuh yang nggak tahan tuh ngemil. Oke. Nah, kayaknya kita mesti tos Mbak ya. Tos. Jadi ngemil, terus karena PPKM kita kan main Gojek kan. Food kan gitu, kita tinggal panggil itu kan iseng terus sama anak, apa ya iya lo nyoba ini nyoba itu, terus orang juga kan pada jualan tuh selama PSBB kan, banyak yang jualan kuliner gitu kan, ada teman-teman nawar-nawarin, iya deh bantuin teman beli kan dimakan. Iya betul. Kayak banyak yang jualan itu jualannya juga menarik ya. Iya. Aku alami loh. Betul. Ya. Sementara mobilitas berkurang, tapi makan malah jadi nambah. Ya. Nah itu ada kenaikan berat badan atau kayaknya sekarang stay oke-oke aja nih Mbak? Nah itu, jadi ketika kan kita sering Zoom, lama-lama aku perhatiin muka gue kok kayaknya tembem banget ya. Gitu, terus udah gitu emang lama nggak nimbang karena udah tahu pasti naik, jadi nggak nimbang. Tidak mau menghadapi kenyataan. Begitu nimbang, gitu kan, luar biasa gitu kan. Ya udah gitu kan. Nah baliknya lagi kayaknya mesti jalan nih, udah mendekati akhir-akhir tahun gitu ya. Baru tuh kayaknya berniat nih tahun depan pokoknya harus normal kembali. Resolusi tahun baru ya 2021. Nah, kebenaran pas tahun baru aku kan tahun ini umurnya akan jadi 55 ceritanya waktu itu gitu kan. Jadi waktu itu aku gini, pokoknya umur 55 berat gue harus 55 gitu. Itu mulailah ada teman-teman yang aku ngomongin bilang, alah nggak mungkin lah Mir, kayak gitu kan. Nggak mungkin lah, kita kan pokoknya udah ibu-ibu cukup lah, udahlah segini lah, kayak gitulah gitu kan. Ya udah, tapi aku dalam hati itu bertekad gitu, jadi segala macam cara lah gitu, jadi aku udah mulai jalan lagi gitu kan, udah jalan kaki lagi ya. Terus aku tuh bahkan mereksa ini kan, sekarang ada tuh periksa darah yang dari gennya ketahuan olahraga apa yang cocok buat kita gitu. Wow, sesuai genetik ya. Jadi ternyata katanya gen aku kalau untuk nurunin berat badan nggak cukup dengan jalan, dengan lari bahkan gitu. Jadi harus olahraga beban. Nah kayak gitu, itu mau mulainya entar sok tuh. Tapi aku lihat Mbak juga ada program di video-video Mbak tuh ya kan. Iya. Ya kalau punya ini tamu harus kita pelajari dulu sosmednya. Ya. Nah itu program apa tuh Mbak? Itu berarti baru atau udah? Itu baru. Baru ya. Jadi sebelum menemukan itu, aku sempat nyoba dengan makan, karena katanya nggak cukup olahraga, tapi pola makannya juga mesti dibenerin kan. Jadi aku coba dengan intermittent fasting lah, dengan nggak makan nasi lah gitu. Turun sih, udah kepala 5 gitu. Tapi nggak nyampe, di Juni nggak nyampe 55 gitu. Nah untungnya adalah dia tuh ketika bulan Juli gitu. Siapakah dia itu? Boleh aku lihat videonya dulu nggak Mbak? Iya. Boleh nggak? Coba lihat, kita lihat ya. Videonya Mbak Mira melakukan healthy lifestyle nih. Tulisannya aja udah healthy lifestyle. Tuh lari pagi. Oke. Oh ada sepeda juga ya Mbak ya? Iya biar nggak bosen. Biar nggak bosen jalan-jalan melulu. Oh ini ngangkut sampah juga.
Oke. Wow, 11.000 langkah. Ini biar semangat challenge gitu. Betul. Terus makan juga Sehat. akhirnya masak. Loh, itu 55,8 loh, Mbak. Iya, itu terakhir. Wow. Ini Jadi, sebelum, ini sesudah. Ini hari ini nih. Alright, hari ini ya. Pakai iSolution ya. Yeah. ISO. Oke, nanti kita ngobrolin ISO ya. Aku kasih tahu programnya seperti apa, oke? Oke, thank you Mbak Mira. Nanti aku panggil lagi ya, aku undang lagi. Jangan kemana-mana. Stay tune ya. Oke, nah terbukti ya. Tadi aku bilang aktivitas orang kota tuh beda, ya kan? Dalam apalagi zaman sekarang. Di desa pun zaman sekarang juga beda dengan zaman dulu ya. Seperti itulah, dan kebanyak banget ya, itu relate banget. Zaman kita waktu muda olahraganya kenceng banget, tapi justru pada saat sudah mulai dewasa sudah mulai menurun olahraganya ya. Nah, satu lagi aku mau undang, ini seru banget juga ya, yaitu Bro Eka. Nah, Pak Eka, kalau aku panggil Pak Eka dia nggak mau, maunya Bro Eka ya, karena masih muda. Hai Bro Eka, apa kabar? Baik. Oke, baik. Bro Eka, terjadi nggak sih sama Eka ini apa namanya, dulunya aktif banget, setelah itu sempat tidak aktif? Itu pernah terjadi itu juga ya? Sangat benar banget itu tadi tuh. Jadi dulu waktu mulai dari sebelum kerja lah ya, memang sebelum kerja, waktu masa-masa kuliah tuh saya memang aktif banget ya. Dulu ya memang ya gini-gini dulu atlet. Atlet apa? Terus saya karateka ya. Oke. Sampai mana tuh? Ya sampai mana? Sampai Bogor. Sampai ban apa sampai dan nih? Ya kan? Ya sampai hitam lah ya. Hitam. Dan berapa, Pak? Dan 2. Oke. Ini jangan macam-macam ya. Harus hati-hati nih. Ya, dan 2. Oke. Berarti beneran keras loh itu ya latihannya. Aku kecil cuma sampai ban biru aja rasanya udah mau tepar. Oke, terus setelah itu gimana tuh? Nah, setelah itu saya mulai kerja ya, mulai berumah tangga, punya anak. Nah, udah mulai tuh polanya berubah ya kan. Terus ya karena kesibukan di rumah, kesibukan di kantor, udah mulai, apalagi tadi benar di Jakarta ya, berangkat pagi banget sebelum matahari terbit, terus mulai setelah matahari terbenam ya. Jadi sepanjang hari di depan komputer, karena kan saya konten, jadi pasti di depan laptop ya. Kalau saya nggak ada tuh kayak Mbak Mira tadi, harus ke proyeknya di kantor semua. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri ya. Saya rasa banyak banget yang relate ya di sini nih, teman-teman ya juga mengalami hal yang sama ya. Boleh chat deh biar Bro Eka terhibur ya hatinya. Boleh di chat saya juga gitu ya minimal. Ya saya juga dulu begitu soalnya ya Bro ya. Oke. Nah itu gimana efeknya ke badan? Berasa nggak? Ya efeknya ya kalau waktu dulu ya, ini jadi buka ini. Jadi dulu saya kan atlet, ada berat badan dong ya. Berat badan. Saya tuh berat badan kalau kejuaraan itu di kelas 60 kg. 60 kg artinya di bawah itu ya kan berarti. Nah, jadi kalau sekarang ya 1 kuintal lah. Oke, jadi ya itu karena selama bertahun-tahun, dan memang juga karena yang dinyamankan oleh suasana, oleh situasi kan. Kita kan mau kemana-mana bisa, apalagi misalnya di kerjaan gitu ya. Mau makan tinggal kantin gitu ya sih, nggak perlu ngapain dulu gitu kan. Tinggal mudah, apalagi belakangan ini kan ya tadi ya work from home, terus juga harus mau makan tinggal ada yang beliin gitu ya. Nggak perlu berkebun dulu, petik-petik tomat, cabai nggak usah. Benar. Ya, oke. Jadi banyak juga efeknya itu ke badan, pasti aktivitas juga jadi begini. Karena tidak aktif, maka ya otot tidak aktif juga ya. Jadi tambah lagi juga nggak bergerak banyak, malah gain weight-nya, berat badan malah bertambah terus karena berat badan itu juga usia juga saya juga kayaknya dulu kalau olahraga turunnya gampang deh. Sekarang kok mau jungkir balik kan kayaknya ini ya.
Ya tapi minimal stay aja udah Iya, happy iya, gitu ya. Stay aja udah happy aduh. banget gitu karena beda sama dulu ya, beda sama dulu. Mungkin juga karena belum diatur kali makannya ya pada saat itu ya, Oh, Bro, iya, ya. iya. Nah, kalau sekarang gimana nih? Apa yang dilakukan? Udah ketemu polanya belum? Sudah, ya saya ya belakangan ini saya udah much better lah ya dibandingkan ya sekitar 3 bulan ke belakang gitu itu saya benar-benar struggling. Saya tahu saya harus menurunin berat badan gitu dan saya usahakan gitu ya, tapi memang tough banget deh. Ya tadi mungkin mirip ya sama Mbak Mira tadi harus saya puasa gitu, saya ngatur makan, diet apa segala macam ya. Tetap aja kebobolan juga, Mbak Rita. Oke, aku mau lihat karena ya sama juga saya mempelajari sosmednya Bro Eka. Karena belakangan ini Bro Eka lagi hobi banget berolahraga ya. Aku pengen lihat dong videonya dulu. Oke, nah ini seorang eksekutif di kantor biasanya ya di dalam indoor ya, di indoor. Oke, wah keren banget ya. Tadi ada juga sama dengan Mbak Amira juga ya, pakai program ISO juga ya. Nah, sama seperti tadi juga, ya ini ada hasilnya loh. Tapi sebenarnya aku pengen umpetin ini di belakang ya, tapi nggak apa-apa teman-teman boleh lihat ya. Ini day 1, day 28, day 56. Gila, keren banget bro. Nah, ini bukan cuma soal weight ya, bukan cuma soal berat badan loh ya teman-teman ya. Karena berpengaruh juga. Oke Mbak, boleh ini Mbak, boleh di offin dulu screen-nya. Mbak Koni sayang. Oh, Mbak Koninya freezing. Oke, nggak apa-apa ya. Sambil ngelihat hasilnya tuh, menikmati berapa kilogram dan sebagainya ya. Kemudian menjadi inspirasi juga nih. Tapi aku nanti aku mau ngomong soal before and after juga ya, bro ya. Dan bagaimana sekarang rasanya dan lain sebagainya ya. Nanti aku undang lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Ya, stay tune. Thank you ya, bro. Oke. Nah, kelihatan ya, itu 2 bukti yang menurut aku mewakili hampir semua orang-orang kota ya yang karena memang aktivitas sehari-hari tidak memungkinkan untuk kita sangat mobile, jadi harus mencari sesuatu misalnya olahraga atau kehidupan sehari-hari disengajakan untuk kita bisa active life ya. Tapi ternyata active life aja kalau kita nggak punya program untuk makan itu juga nggak terlalu banyak pengaruhnya. Bukan nggak terlalu bagus ya, aku saranin. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau makannya diatur. Karena dulu tuh aku ingat banget pelatihku, dulu sama ya, kita ya olahraga juga dulunya ya. Terus kemudian ya terbawa suasana kota ya. Pelatihku bilang itu 70% makanan, 30% olahraga loh. Ya, kalau mau badannya ideal dalam hal ini sehat, mobile dan sebagainya. Nah, aku mau perkenalkan ya, saya mau perkenalkan ini program yang disebut sebagai iSolution. Karena tadi saya bilang ya bahwa tadi kita ngomong soal usia. Karena aging itu memang banyak sekali efeknya terhadap kesehatan, terhadap massa otot, terhadap tulang dan lain sebagainya. Ini saya nggak ngomong soal kalau di judulnya kan ada turning fat into muscles. Bukan berarti
saya mau bicarakan gimana lemak bisa jadi otot, nggak bisa ya, karena lemak ya otot ya otot, oke? Tapi maksudnya adalah kita bakar lemak, tapi kita building ototnya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada yang namanya Eye Solution oleh Smart Lab Panel. Nih, lihat ya. Ini keren banget, keren banget. Sebentar, kok nggak mau bergerak ya? Ada apa? Oke. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah kita menginginkan sel tubuh kita 5-20 tahun lebih muda dari kita? Pasti ya, karena kita pengen stay young, ya kan? Pengen stay young. Terus, apakah kita pengen kelihatan 5-10 tahun lebih muda? Jadi kalau orang nanya, oh kamu kelihatan umurnya 17, padahal misalnya 27, misalnya gitu ya. Nah, misalnya, terus juga apakah selain kelihatan, tapi di dalamnya juga bersih, bagus, yaitu kita punya hati, darah, usus bersih dan sehat. Iya banget, karena itu asal muasal banyak sekali sumber kesehatan untuk badan kita ya, 3 itu ya. Terus apakah ingin mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat? Nah, boleh di chat, yes ya, boleh di chat, yes. Kalau ada yang bilang nggak mau ya, bubar deh kita. Jadi nggak bisa diterusin, pasti semuanya mau. Dan apakah Anda pengen punya berat badan ideal? Bukan kekurusan, bukan kegemukan, tapi ideal. Ya, pasti iya. Ya, tuh udah nyala-nyala chatnya ya, pasti banyak yang bilang iya. Nah, tapi kita lihat bagaimanakah caranya. Nah, tapi sayangnya kayak tadi aku bilang di awal, modern lifestyle itu kadang-kadang gaya hidup modern tidak memungkinkan kita untuk memiliki itu. Tapi bagaimana kemudian caranya? Karena apa? Karena kita punya kontaminasi makanannya itu udah macam-macam kimia, banyak pestisida, racun dan lain-lain. Terus polusinya juga macam-macam, termasuk salah satunya juga polusi frekuensi, oke? Polusi radiasi ya, karena kita berhadapan sama berbagai macam gadget. Terus juga kebiasaan buruk seperti apa? Merokok, minum-minuman beralkohol, terus makan berlebihan, terus juga stres ya, dan gaya hidup yang jelek. Misalnya kurang tidur, kurang olahraga, yang bisa menyebabkan penuaan dini atau premature aging. Kenapa penuaan dini itu bahaya banget? Karena berpengaruh terhadap berbagai hal. Termasuk di sini juga ya gaya hidup yang tadi itu membuat kita berubah bentuk tubuh dari lihat tuh waktu lulus ya slim ya segini ya. Ini kok saya banget ya, ini gambar ya yang bikin kayaknya meneliti kehidupan saya. Nah, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, lama kelamaan kita kekurangan mobilitas tubuh, ya kan? Kualitas hidup pun bisa jadi berkurang. Nah, metabolismenya berkurang, kemudian juga masa otot juga berkurang, ya. Itu terutama yang tadi benar banget, yang tadi di awal dokternya bilang bahwa dalam usia 40 terjadi seperti itu, ya. Dan juga increase in fatness berarti peningkatan massa lemak. Apa sih akibatnya? Energi berkurang, energi selular. Energi selular itu apa? Energi selular itu bukan berarti energi yang kita bisa lihat doang, tapi energi badan, kemampuan dia memperbaiki diri, kemampuan dia healing dari penyakit-penyakit, terus kemudian ya mobilitas yang ada di dalam tubuh kita gitu, ya. Itu berkurang. Itu terjadi ketika kita punya yang namanya penuaan dini. Terus juga cellular muscle, otot selular atau selular yang tadi aku bilang di awal. Bukan hanya otot yang kita bisa lihat yang kayak gini ya, kita bisa ngangkat berat atau enggak, bukan. Tapi ada otot jantung, otot paru-paru, otot berbagai macam organ di dalam tubuh ya. Ya, itu termasuk di dalamnya cellular muscle dan juga menumpuknya toksik. Itu ya, itu yang terjadi ketika kita menua. Oke. Nah, kita feeling yang-nya juga pasti secara perasaan juga aduh, di grup-grup ya sering, aduh iya sorry maaf ya salah kirim, maklum deh faktor usia. Orang kan suka gitu ya. Nah itu sering kali terjadi feeling di mana kita berasanya tua. Ya. Kalau terus-menerus seperti itu yang terjadi adalah kita banyak penyakit yang seharusnya belum. Karena zaman dulu jarang orang terkena stroke di usia-usia 40, 50 aja jarang. Kebanyakan itu penyakit-penyakit datangnya memang benar-benar pas sudah tua gitu. Tapi sekarang kan banyak banget orang-orang yang terkena penyakit jantung, stroke, terus ada juga diabetes, Alzheimer, dan juga cancer, ya, terus masuk juga tuberkulosis itu pada usia-usia yang masih muda.
berarti kan benar-benar terjadi yang namanya penuaan dini dong ya. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, bahwa sekarang ini kita punya yang namanya iSolution sebagai solusinya kita. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Mira dan Bro Eka ya, tentang mereka menemukan, wah saya dapat di polanya nih, pola makan yang bagus, pola hidup yang bagus ya. Dan hasilnya nanti kita lihat lagi hasilnya ya supaya ingat ya. Jadi bedanya apa sih untuk anti-agingnya iSolution dengan anti-aging yang di luar? Kalau kita tahu anti-aging, biasanya itu dikirainnya itu adalah soal muka, nggak apa-apa. Karena banyak orang bilang nggak apa-apa lah, gue kerut-kerut nggak masalah gitu ya. Ini nggak apa-apa, aku nggak kelihatan muda, nggak apa-apa, aku gemuk, it's okay gitu. Tapi sebenarnya bukan soal itu, tapi di dalamnya fungsi tubuhnya juga menurun, ya kualitas hidup tidak baik, ya kan? Kita kan pengennya kan umurnya itu mau itu panjang ya, sekasihnya Tuhan, ya Tuhan kasih kita umur berapa, tapi hidupnya itu berkualitas dong, ya kan? Pengennya kan kayak gitu ya. Nah, di sini iSolution bukan treatment dari luar, tapi dia beneran masuk ke dalam dan dia menargetkan kepada penyebab dari penuaan. Oke? Nah, dia hingga membantu seluruh tubuh berfungsi secara muda lagi. Jadi bukan hanya sekedar look. Kalau kelihatannya lebih kinclong, tapi itu efek aja, ya, efek. Nah, di sini Dr. Fernando Cortizo ini sudah pengalamannya lebih dari 30 tahun dalam dunia anti-aging. Ya, beliau adalah salah satu expert dari Smart Lab Panel kita. Beliau bilang itu program iSolution ini adalah kombinasi dari anti-aging dengan pemeliharaan kesehatan, sehingga bisa balik untuk menjadi muda kembali. Oke. Pertama dengan cara apa? Pertama ada clean up. Nah, badan didetoks dulu dong, ya kan? Kayak tadi kita udah lihat makanan-makanan yang luar biasa enaknya ya. Dan itu bukan cuma sehari 2 hari kita makan makanan itu banyak sekali. Polusi juga banyak sekali, sehingga perlu didetoks semuanya, ya. Termasuk juga logam berat, itu sering banyak berada di ikan-ikan dan lain sebagainya ya, yang kadang-kadang kita nggak perhatikan. Itu didetoks. Jadi detoksnya di sini bukan cuma detoks kayak pencernaan, kayak orang diare, enggak ya, tapi dia cleansing hati, darah, dan usus. Keren ya. Jadi makanya banyak sekali fungsi-fungsinya ke badan nantinya. Oke, penting banget. Ingredients-nya atau bahan-bahannya dari yaitu dengan cara fruity juice-nya, dietary fruity juice dari ISO yang mengandung bahan-bahan ini. Oke, ini fibernya bagus-bagus banget. Sun fiber itu biji guar ya kalau saya nggak salah. Di sini sebutnya apa ya? Nah, terus fiber soul, ada sekam psyllium sama turmeric. Dan dia tidak bersifat diuretik, jadi tidak sama sekali tergantung ketergantungan ya. Dan banyak unik sekali fibernya, kemudian si kunyitnya itu supaya tidak ada inflamasi ketika terjadi proses detoksifikasi ya, dan seterusnya. Jadi boleh nanti materinya boleh diminta kok ya ke teman yang mengundang, jadi bisa cepat mikirnya ya. Kemudian setelah di clean up, kita nutri up, kita kasih makanan yang bagus ke badan kita dong, ya kan, yang lengkap, yang bagus, tapi tidak menyebabkan kegemukan. Oke. Nah, dengan nutrisi, air, oksigen yang bagus, pasti ada energi, kesehatan, dan muda kembali. Itu namanya metabolisme yang perfect ya. Nah, di sini mengandung apa? Dengan cara isomil, disebutnya isomil. Jadi dia adalah makanan sebenarnya ya. Makanan ini bukan obat, ini makanan buat badan kita. Yaitu memiliki protein, 22 jenis asam amino, kalori, fatty acid, vitamin, minerals, terus ada fibernya juga. Ini padat nutrisi banget, ya, padat nutrisi. Nanti caranya gimana, nanti aku kasih tahu. Terus proteinnya ada 3 jenis protein, bukan hanya whey protein yang biasa dikonsumsi kalau teman-teman senang nge-gym ya, tapi bukan hanya whey, karena kalau hanya whey saja itu too heavy, kita harus nge-gym berat banget. Di sini enggak ya, whey protein, soy protein, dan juga susu. Oke. Kemudian juga ada yang namanya coconut oil. Jadi mengandung minyak kelapa yang benar-benar bagus banget untuk energi, untuk fat burning, dan lain sebagainya ya. Ada juga premix mineral vitamin. Wah, banyak banget ya. Keren nih. Saya ngomong sendiri, saya kagum sendiri. Lean up. Nah, berikutnya
dong, lean up. Lean up ini artinya apa? Lemaknya dikurangi, kita bangun otot. Tadi udah tahu ya, pentingnya massa otot. Ini bukan soal punya belenduk-belenduk di sini ya, belenduk-belenduk di sini, bukan itu ya. Tapi untuk badan kita, fungsi badan kita ya. Lean up berarti kita leaning badan kita supaya nggak banyak lemak, tapi kita bangun massa otot. Bagus sekali massa otot ini karena kalau kita kekurangan, energi jadi rendah, daya tahan tubuh rendah, terus penurunan kekuatan tubuh ya, terus nggak fleksibel lagi juga, terus juga kelihatannya tua, ya kerut-kerut gini ya. Yang pengen kan juga kelihatannya muda ya. Nah, ada juga lihat tuh yang kiri dan kanan, beda senyumnya ya, beda senyumnya ya. Metabolismenya juga lain ya, metabolismenya lain. Nah, apa yang harus dilakukan building muscle itu? Bukan hanya kita minum ini protein, tapi juga harus ada exercise. Makanya topik hari ini adalah tentang aktif, ya harus hidupnya aktif. Ya, jadi exercise dan protein akan membuat muscle, otot. Oke. Jadi harus move your body minimal di sini sarannya adalah 30 menit sehari, 3 kali sejam. Kurang lebih seperti tadi 75 menit seminggu ya. Ya, mirip ya. Ini 90 menit per minggu. Nah, kemudian caranya gimana? Ada program-programnya, ada program. Jadi isomil ini dia bisa menggantikan makan kita, menggantikan misalnya kalau di sini sarapan. Nih, sarapan 760 kilokalori kalau kita sarapan yang biasa. Oke, apalagi kalau lebih-lebih lagi kalau dia nasi uduk pakai rendang, pakai telur, lontong sayur dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian kalau kita sarapannya pakai isomil itu hanya 123 kilokalori dengan berbagai nutrisi yang lengkap yang tadi saya udah sebutin. Oke. Nah, di sini bedanya berapa kalori kira-kira? 600 kilokalori. 600 kilokalori bisa dibakar pakai apa? Jalan running, lari 9,5 kilometer, sepedaan 12,5 kilometer, olahraga 2,5 jam, gym 1 jam. Tuh ya bedanya. Oke. Makanya tadi Bro Eka sempat sharing bagaimanapun gue olahraga, tapi kok kayaknya nggak terlalu banyak ngefek ya gitu ke otot aku ya gitu. Karena mungkin makannya juga banyak sekali kilokalorinya. Nah, kemudian ini sertifikasinya tadi ya. Ini ya, nanti bisa dicek. Kemudian juga ini adalah program-program yang diberikan. Ya, ada program 3 hari detox, ada program yang berikutnya untuk mencapai berat badan ideal, ya, untuk burning fat dan juga untuk building muscle. Terus juga ada juga yang maintenance. Oke, nanti secara detailnya boleh ditanya nih sama yang mengundang gimana sih, nanti aku bisa sharing ini juga ya, slide-nya juga. Nanti di-sharing sama beliau. Kemudian ini ya, ada 3 hari, ada program 14 hari, kemudian ada program maintenance. Jadi dalam 14 hari bisa mencapai sekian-sekian ya, atau tergantung pada ini ya, badan masing-masing juga, bukan hanya soal berat badan ya. Karena untuk yang kurus gimana dong? Nanti aku tambah kurus. No, this is weight management. Ini juga anti-aging. Sebenarnya fokus utamanya adalah anti-aging. Anti-aging itu untuk memperbaiki muscle, ya, untuk memperbaiki metabolisme, fungsi tubuh dan lain sebagainya dari dalam, kayak bukan dari luar. Ini hasil-hasilnya dari 14 hari, 28, 56 itu ada Bro Eka lagi. Wow, Bro Eka itu beneran signifikan banget loh, ukuran pinggang perutnya luar biasa loh. My God. Oke, lihat ya di sini ya. Tuh, sampai yang muda ya juga bisa ikutan. Sampai yang sudah langsing sekalipun ya bisa juga mengambil program ini. Jadi ini bukan program penurunan berat badan ya. Ini adalah mencapai kondisi badan yang ideal. Oke. Tuh, banyak ya, keren ya. Oke, ini rata-rata hasil dari penelitiannya. Oke, body weight, body age tuh. Yang penting body age-nya itu bisa berkurang 2 tahun loh dalam 14 hari, men. Ya enggak, kita udah numpuk makanan bertahun-tahun, terus dibersihin deh dalam 14 hari. Oh, so lucky ya, beruntung banget ya. Oke, jadi kita harus mulai dari sekarang iSolution-nya. Satu lagi, ini yang paling penting banget, bukan hanya aktif
saja, bukan hanya makanan saja, tapi pikiran. Tadi kan dibilang ya, salah satu penyebabnya metabolisme jelek itu adalah stres. Oke? Jadi pikiran harus dijaga dengan cara berada di komunitas, di tengah teman-teman, dekat dengan orang-orang yang positif mindset-nya, pikirannya. Oke? Di sini aku pengen juga mengintroduce FFG, komunitas kami, komunitasku ya, yang kita lagi sama-sama nih, fight, jadi lagi bareng-bareng untuk bisa hidup sehat, hidup bahagia, ya, hidup aktif. Oke, itu penting banget. Teman-teman itu penting ya. Komunitas itu penting, pikiran itu penting. Oke, terima kasih. Jadi itu saja. Nah, seperti janji saya tadi, saya pengen ngundang lagi untuk melihat hasil. Ya, tadi Bro Eka udah kelihatan nih Bro Eka ya. Mbak Mira ada, Mbak Mira. Nah, oke. Nah, Mbak Mira kan tadi singgung sebentar ya tentang program ISO ini. Yang dirasakan sama Mbak Mira sejak ikut program iSolution ini gimana, Mbak? Ya pertama kan kita karena tadi ya di komunitas gitu ya, jadi ada teman-temannya yang sama-sama gitu, jadi kita jadi melakukannya termotivasi gitu kan. Terus udah gitu misalnya gue reaksinya gini, lo gini gitu kan, kita jadi seneng gitu melakukannya satu. Nah terus ISO-nya sendiri juga ya memang sih kalau diikutin itu emang kita nggak usah khawatir kelaparan ya gitu ya. Jadi ISO meal itu tuh emang pengganti makan kan. Bikin kenyang ya Mbak ya. Jadi memang udah kenyang gitu. Cuman masalahnya kan kadang-kadang orang ngemil karena lapar mata. Bukan perut yang lapar, matanya. Pikirannya juga harus di set ya. Nah itu dia. Jadi makanya ya tadi kalau Sis Vica bilang FFG community, mindset kita juga jadi ikut benar gitu. Terus sama ini harus konsisten gitu. Jadi emang kalau kita udah bertekad ini ya kita harus kerjain. Kan kadang-kadang tadi aku bilang ada teman yang bilang nggak mungkin lah kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita kan udah ibu-ibu gitu. Yang kayak gitu kan racun gitu ya. Ya, kadang juga ada ya yang bilang nggak apa-apa, gemuk juga kamu cantik. Nah, ya yang itu. Penting sehat. Yang ngomong begitu belum pernah gemuk ya kamu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau soal gemuk, orang mau ngomong apa, aku sebetulnya gitu. Aku nggak pernah gemuk sebetulnya. Dulu waktu masih sampai umur 40 tuh beratku masih 48. Oke. Itu. Jadi setelah 40 tuh baru mulai tidak bersahabat gitu ya dengan lemak hormon mungkin ya gitu. Nah, jadi aku begitu menyadari mukaku bulat itu. Kayaknya sedih gitu ya. Nah, kalau sedih itu kan energi negatif ya. Iya. Betul. Jadi akhirnya harus balik, emang harus ya udah kalau gendut itu membuat sedih ya carilah caranya supaya benar. Hasilnya misalnya tadinya itu mungkin berat badan, mungkin atau vital sign lain. Ya ini dari foto ini udah kelihatan ya bedanya. Banget. Ini deh. Nah, ini yang berat badan ya. Berat badan. Jadi aku memulai ISO itu yang aku start ini ya dari 17 September. Jadi kira-kira sebulan lah nih, hampir sebulan. Jadi mulainya dari berat badan 59,25, sekarang 56,05 lah gitu ya. Turunnya sih 3,2 gitu. Kelihatannya nggak terlalu banyak banget gitu ya. Tapi BMI-nya ini 23,4 jadi 22. Nah, body age-nya tuh turun 5 tahun. Wow. Terus yang aku sendiri amazed adalah ini lingkar pinggang ya, perut ya. Itu 85 jadi 75. Itu aku kemarin ngukurnya gara-gara bikin baju, tukang jahitnya ngukur, weh dietnya kayaknya sukses nih. Jadi 75 gitu. Itu aku juga nggak nyangka kalau itu. Karena ini Kak Pinggul agak lebih sedikit lah. Di chat sudah pada excited banget kelihatnya ya, BMI itu apa dan lain sebagainya. Ntar ya dijelasin ya masing-masing ya. Nah terus sebetulnya
yang paling terpenting ya, sebenarnya kalau langsing itu adalah bonus. Sebenarnya yang tadi dibilang detox yang di detox itu ya, ini menyebabkan kolesterol LDL aku yang tadinya 211, ini ya 211 LDL loh, bukan total. Oke, ya. Biasanya segini total loh, Mbak. Iya, makanya aku ini yang LDL-nya ya. Ini LDL-nya aja segini gitu. Nah, tadi pagi aku cek lagi setelah ini ya, jadi 75. Alright, gitu. Oke. Jadi udah lama tuh nggak di bawah 200, udah lama. Udah lama banget nggak pernah di bawah 200, sekarang 175 ya. Dan aku emang nggak pernah pakai obat, aku nggak minum obat kolesterol sama sekali. Terus, ini kan adalah salah satu yang dikhawatirkan ya sama banyak orang ya, kolesterol, gula ya. Kalau gula untung nggak kenapa-napa ya. Terus itu triglycerid itu kalau nggak salah dia makin tinggi, resiko ke jantung lebih makin gede juga gitu. Jadi aku itu mesti PR banget nih. Dan 163 jadi 154. Batasnya sih 150. Udah dikit lagi nih. Oke. Jadi aku senang banget tadi ngelihat hasil darahnya itu. Baru aja periksa ya, Mbak ya? Iya, tadi pagi. Dan secara bentuk tubuh udah langsung kelihatan lah ini mah. Ya, tapi memang yang terpenting banget dalamnya ya, Kalau makanya itu kalau orang bilang udahlah nggak apa-apa, yang penting sehat, sebenarnya hiburan aja sih kalau menurutku ya. Karena bisa jadi itu adalah sign, adalah tanda kita harus banyak evaluasi juga tuh ya, yang tadi itu angka-angka tersebut. Keren banget, Mbak Mira, thank you banget, so inspiring, makasih Mbak Mira. Thank you, sama-sama. Bro Eka, nah tadi walaupun tadi udah gambarnya udah sering ditayangkan ya, karena ini memang sangat inspiring loh, ini signifikan banget ya. Aku tahu Bro Eka juga ini juga kan, selain olahraga juga, ya sekarang olahraganya apa Bro? Banyak sekarang olahraganya, sepedahan, tiap minggu lah pasti sepedaan jarak jauh ya, lumayan ya. Terus ya jalan morning walk memang sering juga gitu, memang dari sebelum program ini kan morning walk gitu. Mulai tapi lagi saya merasa memang sekarang lebih aktif lagi Mbak Fisa, karena ya dari sejak pertama ikut ISO itu memang rasanya beda sih, lebih berenergi gitu ya. Terus juga karena ya tadi mungkin kalau ada detoxnya itu yang benar-benar kayaknya badan kok jadi much lighter gitu, jadi lebih ringan banget gitu. Jadi untuk beraktivitas lebih berenergi, lebih fresh juga ya rasanya badan. Jadi kalau kalau dulu kayaknya kalau yang namanya tidur itu pengennya lama gitu ya. Tapi kalau sekarang pagi itu segar, pengen langsung beraktivitas, ya kayak energinya banyak aja gitu, Mbak Pica. Yes, wah keren. Ada fotonya lagi dong, Bro, ada lagi nggak? Fotonya. Oh, yang tadi ya? Oke, ini kita bisa lihat ya, kita plototin bareng-bareng ya tuh. Beratnya dari 108 ke 102. Waist-nya lingkar pinggang ya, lingkar perut, lingkar pinggang itu turun banyak banget, itu dari gambarnya juga udah kelihatan banget ya. BMI-nya juga turun ya, dan yang penting adalah feeling-nya juga ya, feeling sehat itu something loh ya, itu sesuatu banget. Saya juga cek darah segala macam, alhamdulillah normal, maksudnya normal juga. Jadi nggak ada vital sign juga oke gitu. Bagus semua ya. Oke. Thank you very much. Terima kasih Bro Eka. Keren ya. Ini bukti-buktinya baru 2 nih ya. Tapi sebenarnya udah banyak banget teman-teman di sini yang saya yakin mungkin ada juga teman-teman di sini yang sudah merasakan juga manfaatnya dari program yang pertama Clean Up, itu tadi detox, terus kemudian Nutri Up, memberi nutrisi yang benar buat badan kita. Terus juga Lean Up. Jadi kita bangun muscle, bangun otot ya. Seperti tadi dibilang otot itu penting banget ya. Kenapa? Karena dia yang akan menopang seluruh mobilitas badan kita ya, pergerakan badan kita ya kan. Dan itu akan berpengaruh pada tulang. Oke? Karena ada penelitian gini,
astronot beberapa lama di luar angkasa itu tuh akan kehilangan tulang. Kenapa? Karena mobilitasnya sedikit. Mobilitas itu ditentukan oleh muscle kita, ya, oleh otot kita. Jadi perbanyak otot, tadi bangun ototnya, ya, termasuk otot selular, ya, di dalam tubuh, organ tubuh juga. Kayaknya itu aja ya, aku terima kasih banyak. Ini pas banget udah sejam, ya. Tanpa berlama-lama, ya, terima kasih untuk Bro Eka, Mbak Mira yang sudah sharing. Aku kembalikan lagi ke Mirna. Wah, luar biasa, banyak sekali ilmunya yang didapat hari ini ya. Saya pribadi itu juga catat banyak sekali poinnya. Yang main poin itu adalah bahwa memang harus bangun massa otot dan olahraga gitu, dan tentunya dengan asupan nutrisi yang tepat. Dan ini benar-benar kita dapat solusinya malam ini, Bro and Sis. Oke, kita juga ada kabar gembira untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, untuk teman-teman yang ingin langsung melaksanakan program yang seperti dilakukan oleh Bro Eka dan Mbak Mira tadi, kita disupport oleh Bisport Smart Lab. Ya, ini ada promo luar biasa banget. Jadi harus cepat-cepat nih. Dari sampai dengan tanggal akhir bulan Oktober ya. Ini kita ada promo di mana tadi kan kita bisa lihat ada beberapa macam program ya. Untuk program yang 14 hari itu dengan pembelian sebentar, aku kurang agak kecil ini. Dengan pembelian 2 kotak isomil dan 2 kotak isojuice itu akan mendapatkan free 2 kotak isojuice senilai 730.000. Dan rata-rata dari foto-foto yang tadi kita perhatikan itu banyak sekali mereka mulai dari yang program 14 hari aja udah dapat hasil yang signifikan. Lalu untuk promo yang paket 28 hari dengan 4 kotak isomil dan 4 kotak isojuice itu akan mendapatkan free 2 kotak isojuice dan 1 kotak isomil. Nah, ini untuk program yang 1 bulan ya, 28 hari. Dan paket berikutnya ini benar-benar luar biasa banget Bro and Sis ya. 8 kotak isomil dengan 8 kotak isojuice itu akan mendapatkan free 2 kotak isomil, 2 kotak isojuice dan 2 kotak alpha meta versi saset. Jadi benar-benar segera tanyakan kepada kepada yang mengundang bagaimana cara mendapatkan promo ini, karena ini bagus banget ya supaya kita bisa langsung melakukan program anti aging kita biar sehat, dan bonusnya tadi vital sign-nya jadi bagus, jadi improve, dan bonusnya ya itu tadi lingkar perutnya berkurang, berat badannya turun, dan tapi karena ini weight management, teman-teman yang underweight pun itu nanti juga akan bisa gain weight. Jadi ini benar-benar dahsyat banget, mantap banget. Ada lagi? Oke, promo berikutnya. Ini ada sampai dengan 16 Oktober. Oke, mesti buru-buru. Ini dengan pembelian 1 kotak Alpha Meta Saset, 1 kotak Angel Moon Dynamic. Nah, Angel Moon ini adalah untuk pembalut sehat dan pentelen sehat ya. Ini benar-benar premium quality. Nanti bisa ditanyakan kepada teman yang mengundang detailnya. Kemudian 2 kotak isojuice dan 1 kotak isomil akan mendapatkan gratis 1 kotak isomil. Ini juga diperlukan kita saat sedang PPKM seperti ini, yang di pandemi. Vitomax itu mengandung 22 macam sayuran dan buah-buahan dari 5 kategori warna. Jadi ini ada fitonutrien, tinggal ditetesin aja ke dalam air minum kita. Ini ada promonya di mana dengan pembelian ada 3 macam promonya, beli 1 botol Vitomax akan mendapatkan free 1 botol Vitomax, atau Anda mau beli 1 set Vitomax isi terdiri dari 3 botol, itu akan mendapatkan 3 botol lagi. Dan kalau beli 2 set Vitomax berarti total 6 botol akan mendapatkan tambahan 7 botol. Jadi total 13 botol. Nah, ini keren banget ini untuk kesehatan keluarga kita. Nah,
itu dia, promonya banyak banget ya malam hari ini. So bro and sis, dengan berakhirnya informasi ini, saya tutup health talk kita malam ini. Semoga mendapat manfaat dan stay healthy, stay happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a